Halo teman-teman, selamat datang di luxnovena.id. Perubahan besar sedang terjadi. Yes, untuk teman-teman alumni kelas paham kripto yang dapat link video ini, mungkin bingung, kok branding atau nama kita berubah ya? Yes, ID kita sekarang adalah luxnovena. Kenapa berubah, kapan berubahnya, dan penjelasan lainnya saya akan breakdown di video-video berikutnya mungkin. Nah, untuk video follow up hari ini yang saya bikin di tanggal 16 November 2021, kita akan update dan analisa barang price action BTC aka Bitcoin pas pada momen massive bearish price action yang sedang terjadi. Di time video ini saya bikin, banyak banget yang beberapa alumni ada yang kontak saya di WA untuk bertanya, is this the end? Tamatkah bull run kita? Massive koreksi alias crash kah? Atau ini mini akumulasi lagi? Pattern apa yang kebentuk? On chain-nya gimana? Sentimen marketnya gimana? And so on and so on. Oke, jadi teman-teman, di sini kita akan langsung masuk ke chart dan beberapa tools yang kita akan gunakan untuk menganalisa barang ya. Pertama-tama tentunya seperti yang teman-teman tahu, mulai pada range awal Oktober kita mulai memasuki fase bull run luar biasa. Banyak yang sebut itu sebagai Pumptober ketika terjadi di bulan Oktober kemarin setelah kita lepas dari September berdarah di bulan sebelumnya. Di cycle run tersebut, di bull run ini kita berhasil menyentuh dua kali momen ATH, yaitu pada momen ATH pertama 20 Oktober di 66.000, sementara momen ATH kedua itu terjadi belum lama 10 November kemarin di 69.000. Dan apa yang terjadi hari ini persisnya di time video ini saya bikin, big dump is happening, di mana kita turun menyentuh level 60.000, bahkan mungkin saja bisa kita turun lebih rendah lagi. Kalau dihitung besaran persentase price action dump kita dari ATH tertinggi terakhir di 69.000, kita sudah turun hampir 13% lebih dari ATH terakhir, which is dari 69.000 ke 60.000, sementara dalam momen yang terjadi tadi pagi di tanggal video ini saya bikin, kita drop sekitar 7% lebih. Kok gede banget ya? Apa kabar nih soal prediksi di atas 100.000 menuju akhir tahun atau bahkan lebih? Atau apa kabar juga soal prediksi stock to flow-nya Plan B? Prediksinya dia bahwa bahkan end of November ini kita bisa menyentuh 98.000, tapi sekarang kita di titik harga segini. Teman-teman, di video ini kita akan coba melihat beberapa faktor atau perspektif antara lain. Bullish skenario-nya gimana, bearish skenario-nya gimana, fraktal atau cycle analisisnya gimana, sambil kita akan mencoba menebak bottom atau titik reversal dari momen saat ini. Dan tentunya kita nggak akan cuma melihat lewat kacamata TA saja, tapi juga on-chain analisis singkat dan beberapa sentimen atau news terkait market kripto saat ini. Dan akan saya tutup dengan konklusi atau summary analisa menurut saya subjectively. Ingat, subjectively ya. Teman-teman alumni ataupun yang masih ongoing kelas di Kerap Paham Kripto maupun luxnovena, sudah saya ingatkan dari awal, Anda sendiri harus mampu membuat analisa sendiri dengan semua base knowledge yang sudah kita sharing bersama. Oke, pertama, di sini tentunya yang paling kelihatan obvious secara TA atau trendline alias dunia tarik-menarik garis dukun, rising wedge raksasa memang terbentuk baik itu di daily chart maupun di 4-hour time frame ke bawah dengan resolusi yang lebih detail yang kita bisa lihat ya. Dengan acuan polnya itu terbentuk adalah si giant rally dari 29 September sampai ATH pertama di tanggal 20 Oktober tersebut. Sementara titik higher high-nya di mana atau titik resisten yang lebih tingginya di mana tentunya adalah dua titik ATH pertama 20 Oktober di 66.000 dan 10 November di 69.000 tersebut. Ya cukup kelihatan obvious kalau di sini ya. Sedangkan kalau kita bicara higher low-nya alias titik supportnya juga yang rising yang barusan ditembus pada saat ini di hari ini video ini dibuat, acuan garisnya adalah lowest daily wick yang pertama yaitu pada tanggal 12 Oktober yang di sini, atau kita juga bisa ambil acuan dari titik 28 Oktober dan 6 November. Jadi bisa diambil dari dua titik ataupun tiga titik ini. Terjadi deviasi nggak ada masalah, sama aja kok karena outputnya juga cukup kelihatan cukup obvious higher low-nya. Dan yang kelihatan di chart saat ini tentunya adalah dengan ditembusnya si support linear yang sudah tercipta dengan price action yang jauh lebih rendah di level 60.000 saat ini. Kedua, kalau kita bicara katalis akan tereksekusinya rising wedge ini adalah tentunya dengan terjadinya juga bearish engulfing candle di daily time frame ya, yaitu candle pada tanggal 14 dan 15 November. Yang tentunya ini langsung tereksekusi untuk menggenapi ramalan juga soal terjadinya si rising wedge tersebut. Dan di sini time frame-nya teman-teman bisa lihat terjadi dengan hanya jeda 3 jam setelah daily candle tanggal 15 ditutup tersebut. Jadi dia cuma butuh satu candle aja untuk memang yang namanya bearish engulfing candle-nya itu langsung tereksekusi. Which means
price action ini lebih cenderung adalah bearish technical movement dan bukan didorong oleh catalyst news dan sebagainya dan sebagainya. Sekalipun memang ada berita soal dikeluarkannya US Infrastructure Bill semalam yang dimana salah satu komponen di dalamnya memang membahas soal pengetatan atau penguatan mekanisme perpajakan aset kripto kepada US citizen. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa sentimen soal implementasi perpajakan aset kripto ini intinya sudah diprediksi jauh-jauh hari dan diantisipasi. Apalagi kalau ternyata yang dirilis hari ini tuh intinya masih bersifat pengajuan atau rancangan aja kok. Dan poin-poin yang paling bikin ngeri-ngeri sedap kemarin yang sempat keluar soal Janet Yellen tuh mau bikin penghitungan perpajakan juga berdasarkan yang namanya unrealized profit gain, itu nggak ada dan jelas nggak realistis alias ngawur kok. Jadi summary and intuisi saya sekali lagi bahwa dump price action yang sedang terjadi sekarang itu lebih ke arah technical atau market game atau manipulasi kok teman-teman, dan bukan black swan atau katalis geopolitik atau ekonomi masif yang sedang kita takut-takutkan sedang terjadi ataupun akan terjadi, karena potensialnya itu akan terjadi di awal tahun depan. Tapi teman-teman, berbarengan dengan kita memasukin sekarang bearish factornya selesai karena itu sudah sedang terjadi, ketika kita bicara soal masalah poin-poin soal bull factor, melihat dua bearish factor yang tadi soal si rising wedge dan si bearish engulfing candle di daily tersebut, saya melihat ada sedikit sebuah potret yang berbeda soal gimana sebenarnya lemahnya bearish factor atau action yang sedang terjadi saat ini. Pertama, saya akan bicara sedikit soal yang namanya premature rising wedge, yang artinya saya mengakses secara subjektif bahwa ini adalah rising wedge banci. Ih, cucok. Kenapa saya bilang banci? Pertama, teman-teman alumni kelas kita udah tahu bahwa yang namanya relatively semakin sempurna atau semakin technically respected sebuah candle formation terbentuk, maka price actionnya akan relatively juga semakin masif mengikuti acuan ini. Teman-teman clearly bisa lihat bahwa acuan testing range-nya untuk high and low untuk membentuk sebuah bearish flag kita itu masih amat sedikit sekali, bahkan teman-teman lihat bahwa titik resisten atasnya juga bahkan tidak disentuh sama sekali. Sehingga sah-sah aja kalau saya berargumen bahwa price action yang sedang terjadi karena rising wedge yang kurang sempurna ini adalah prematur alias terlalu dini. Sedangkan argumen kedua yang memperkuat teori soal rising wedge banci yang saya sebutkan barusan dan price actionnya yang tidak akan mampu untuk membalik arah dari bull market saat ini yang sedang kita masih alami berubah menjadi bear market luar biasa, teman-teman, adalah apabila kalau kita balik melihat liquidation data yang terjadi khususnya dalam seminggu belakangan ini, kita masuk ke Bybit yang sekarang namanya udah berubah menjadi CoinGlass ya teman-teman. Clearly teman-teman bisa lihat bahwa yang namanya long squeeze yang sifatnya cyclical dan punya kecenderungan terjadi di atas range 12 hari berdasarkan historical yang terjadi dalam 1 tahun ini, long squeeze yang terakhir itu baru saja terjadi 4 hari yang lalu loh. Ibaratnya para over leverage trader itu udah dicuci kok dari kemarin di range harga 63.000 tuh mereka udah pada kena likuidasi semua di average harga 63 ribuan tersebut kemarin. Dan teman-teman juga pun bahkan bisa lihat ketika data long squeeze yang terjadi di tanggal 15 yang untuk menutup candle di kemarin waktu pas memang momentum dumpnya terjadi, besaran untuk liquidation dump di tanggal kemarin atau kita mix dengan hari ini itu masih ada di range 50 juta US. Sementara kalau kita ambil dengan data likuidasi yang terjadi waktu pas kemarin di tanggal 4 hari sebelumnya itu ada di 96 juta US. Jadi mass liquidation hari ini itu ibaratnya cuman kayak apa ya, ngebersihin kerak-kerak ampas doang gitu loh para over leverage trader yang kemarin yang 5 hari yang lalu yang pada belum kena bakar ya kena bakarnya sekarang. Yang artinya apa menurut saya subjectively, bearnya pun tenaga atau staminanya udah nggak banyak lagi kok teman-teman untuk ngedorong harga yang lebih rendah lagi. Karena momentum mereka pun, stamina mereka pun sudah mulai habis menurut saya. Dan apapun ingat dan sadar, ini masih adalah bull market. Belief secara historical bahwa momen-momen end of year adalah momen-momen bullish price action itu masih kuat teman-teman. Dan para bear pun nggak akan berani untuk berspekulasi lebih dalam lagi untuk ngedorong harga lebih rendah lagi menurut saya. Argumen ketiga adalah dengan lagi-lagi ketika saya melihat bagaimana cepatnya tereksekusi si bearish engulfing candle yang tadi teman-teman kita udah look up bareng. Teman-teman look up lagi deh data-data 1-3 bulan ke belakang secara historical di daily time frame. Saya nggak perlu breakdown sampelnya satu persatu, tapi lihatlah behavior harga terhadap pattern bullish atau bearish engulfing candle di daily. Gimana range price actionnya apabila setelah candle tersebut dikonfirmasi dan langsung bergerak seperti yang sekarang ini, dan gimana range price actionnya apabila setelah candle tersebut terbentuk tapi malah terpending atau terdelay bahkan bisa berhari-hari atau malah bisa terinvalidasi teorinya
range-nya kayak gitu. Nah, clearly teman-teman bisa ngeliat setelah nanti akan Anda analisa masing-masing satu persatu, dan saya juga mungkin kasih lihat ada chart sampel di sini sebagai komparasi bahwa price action range yang gede-gede itu entah naik maupun turun menurut pattern engulfing-nya itu baru bakal cenderung terjadi kalau dia terdelay atau terinvalidasi terlebih dahulu, atau bahkan sampai harus terbentuk berulang kali baru range price action gedenya itu akan terbentuk, atau rally-nya, arah rally dari marketnya akan berubah. Which means, kalau ngelihat formasi dan price action yang sekarang, apalagi plus ditambah oleh si premature rising wedge tadi, saya nggak terlalu khawatir atau takut teman-teman terhadap potensi besaran dump harganya. Kalau kita bicara bahkan sampai level di bawah 60.000 ke bawah. Tapi nanti ya, kita bicara soal bottom price target setelah ini. Ngelirik sebentar yuk ke on-chain metric di Glassnode. Well, tentunya on-chain metric nggak akan saya bahas detail atau yang kompleks-kompleks di sini seperti Thermo, MVRV, ISOPR, dan lain-lain karena itu adalah haknya teman-teman alumni. Sorry ya. Di sini kita buka aja deh yuk 3 indikator metrik yang paling sederhana yang kita akan bahas, yaitu exchange inflow, exchange balance, dan rasio komparasi antara supply in profit versus supply in loss. Dan semua data akan saya present dalam bentuk timeline 30-60 hari ke belakang dengan EMA 7 hari on average. Di exchange inflow, teman-teman clearly bisa lihat tidak ada tren massive inflow BTC dari private atau cold storage untuk balik masuk ke exchanger, which means tanda-tanda para holder untuk mulai panik and standby siap jual posisi atau asetnya ke exchanger belum ada. Dan ini juga tentunya diperkuat dengan exchange balance yang saat ini sedang berada dalam posisi ATL atau all time low baik 60 hari atau bahkan sampai 1 tahun ke belakang. Which means apa yang kita bisa summarize dari fakta soal balances dari exchangers yang saat ini sedang berada dalam titik terendahnya, teman-teman, hati-hati, barang mulai langka. Dan terakhir untuk on-chain, kedua asesmen tersebut diperkuat lagi-lagi dengan rasio analisa majority average holder address yang berada dalam kondisi profit, yang saat ini jelas kelihatan di grafik posisinya yang mereka trending dan jauh lebih banyak dibandingkan dengan holder address yang sedang berada dalam kondisi unrealized loss. Yang berarti sekali lagi, sentimen kapitulasi saat ini, sentimen kapitulasi terhadap profit Bitcoin dan crypto market in overall boleh dibilang tidak ada atau masih belum ada untuk saat ini. Jadi, kenapa mesti panik? Jadi, apa artinya saya nggak punya bullish factor yang kalau melihat dalam kacamata TA? Apakah semua bullish factor saya itu cuma berdasarkan sentimen atau data on-chain metric doang? Ya, nggak juga sih teman-teman. When in doubt, zoom out. When in doubt, zoom out. When in doubt, zoom out. Sebutkan 3 kali mantra tersebut setiap kali Anda keringat dingin melihat trading view. Kenapa? Di weekly candle time frame, kita masih terus-menerus mencetak ATH dalam konteks closing candle. Di sini teman-teman bisa lihat, dalam 3 historical berturut-turut kita terus mencetak weekly closing candle di atas dari titik ATH atau rekor-rekor yang baru. Sementara kalau kita ngelihat indikator momentum pada time frame weekly yang dimana tendensi TA-nya itu lebih direspect karena jaraknya lebih besar-besar dan tentunya juga price action-nya akan lebih besar-besar lagi, histogram MACD pertama itu juga masih menunjukkan bahwa top range yang terjadi sekarang itu belum setara dengan top range pada market Januari hingga April kemarin. Apalagi kalau di titik sini kita bicara yang namanya RSI, range-nya pun belum menyentuh angka 70 di ATH kemarin sebagai threshold overbought pertama yang teknikal banget gitu ya. Apalagi kalau teman-teman bandingkan dengan tops RSI range pada ATH April-Mei kemarin di range 85 hingga 90 ke atas. Apalagi kalau teman-teman mundur lagi dan bandingkan dengan top RSI range waktu pas blow off top cycle-nya 2017-2018 kemarin, ini angka 70 masih kecil sekali teman-teman, which means cukup make sense logiknya kalau kita bicara bukan konteks greedy ya, tapi kalau kita bicara berdasarkan analisa historical, harga sekarang napasnya masih jauh teman-teman dari apa yang kita assessment sebagai sebuah top atau blow off tops. Oke, setelah selesai membahas kedua belah bullish dan bearish factor, dan setelah mungkin teman-teman melihat bahwa berdasarkan statement yang saya keluarkan, teman-teman mengakses bahwa saya punya tendensi subjektif yang lebih ke arah optimism atau hopium, apakah berarti dari titik sini saya pribadi mau bilang bahwa artinya, oh tenang aja, kita akan langsung V-shape recovery malam ini atau besok pagi, kita akan langsung terbang ke range 100.000, kita semua akan kaya raya tiba-tiba ntar malam atau besok pagi? Ya nggak, tentunya nggak semudah itu Fergus, so saya juga paham. Karena memang berdasarkan historical price action dan behavior, skenario dump yang terjadi seperti yang saat ini sedang terjadi, pastinya memang butuh waktu untuk kita recovery lagi untuk menuju range ATH yang baru. Mari kita mulai dengan bicara soal topik untuk menebak bottom range dari bearish movement yang sedang terjadi saat ini.
Teman-teman alumni tentunya sudah saya remind berkali-kali bahwa ketika large price action terjadi dengan volume yang besar, especially ketika down atau dump pertama terjadi, apabila volume candle pada price action tersebut adalah besar, maka tinggi tendensinya untuk range harga tersebut akan di-retest atau bahkan bisa terjadi berulang-ulang. Para alumni sudah saya tampilkan real case dalam banyak kesempatan. Di siklus Mei terjadi, di September terjadi untuk Bitcoin, dan bahkan itu juga menjadi sebuah fenomena yang umum untuk terjadi pada altcoin-altcoin. So, with that in mind, kita ngintip sebentar di korelasi antara sideways price range dan VPVR sebagai visual tools pembantu kita. Di sini kita bisa melihat bahwa korelasi SR manual yang kita tarik-tarik dengan VPVR Peaks menciptakan garis-garis SR atau support dalam skenario ini ya, di level harga 61.000 dan 55.000 as a strong support, dan 59.000 dan 57.000 atau 55.000 as a weak support karena peaksnya lebih kecil. So, di mana absolute bottomnya untuk dump cycle saat ini? Ya saya nggak tahu bos, saya bukan dukun. Tapi teman-teman alumni Lux Novena dan Paham Kripto tentunya sudah pernah mendengar statement ini berkali-kali dari saya. Kita tidak akan pernah bisa menebak absolute bottom price adanya di mana, tapi kita cenderung bisa mengakses final bottom price condition persis sebelum terjadinya big reversal. Gimana patokannya? Adalah dengan mencari kondisi lower price action dengan volume yang cenderung amat kecil. Karena itu adalah titik di mana bear sudah benar-benar berkapitulasi atau benar-benar kehabisan tenaga untuk mendorong harganya lebih rendah lagi. Moga-moga teman-teman alumni masih ingat ya. Saat ini, teman-teman, sekalipun personally terasa susah untuk saya mengakui potensi kita bisa aja balik dan diam dan stabil di range harga di bawah 60.000 tersebut, objectively sebagai orang yang harus transparan dan membuka possibility terhadap semua kemungkinan, saya mengaminkan bisa saja terjadi kita bergerak di level bawah tersebut. Tapi dalam skenario apa itu bisa terjadi, dan teman-teman pun sekali lagi juga harus punya mindset tersebut. Di market crypto, anything can happen. Level range di bawah 60.000 potentially akan bisa disentuh apabila, dan kita juga bermain terus di situ cukup panjang, cukup lama, tergantung dari bagaimana para bull akan bereaksi dari 1 hingga 3 hari ke depan. Kalau mereka ikut-ikutan males-malesan untuk melakukan buyback dalam 3 hari ke depan, dan mereka juga ikutan nunggu bottom untuk nyerok dan nambah portfolio mereka masing-masing di harga terendah, dan apalagi simptom-simptom news soal new adoption itu belum ada dalam 3-4 hari ke depan, well, I guess that's a good possibility. Ingat ya, ini udah mulai masuk ke zona intuisi pribadi dari statement saya. Tapi kenapa specifically saya bilang reversal harus terjadi dalam 3 hari ke depan kalau kita nggak mau masuk dalam zona akumulasi lagi? Karena apabila range ini terus berjalan selama sampai ke weekend, teman-teman di kelas alumni pun juga saya udah sering ingatkan juga. Kecenderungan untuk weekend adalah titik terendah harga secara averaging. Karena di titik situ, ya banyak swing trader atau scalper atau short retail trader yang melakukan exit posisi mereka masing-masing. Nggak ada yang buyback, volume transaksi kecil, ya mereka exit lah karena mereka mau weekend, day off, ngabisin duit, pergi ke mall, ngangon bocah, etc. etc. Which means, sebagai analisa final teman-teman, apabila benar terjadi dan terbukti dalam 3-4 hari ke depan, tidak nampaknya ada sebuah tanda-tanda buyback yang kuat dari para bull, maka bila kita melihat dalam kacamata analisa fraktal, besar potensinya kita sedang memasuki mini market accumulation phase lagi. Mirip seperti apa yang terjadi pada 17 September hingga 2 Oktober kemarin di chart sebelah kiri yang saya tampilkan. Perhatiin deh teman-teman polanya dan behaviornya, dari blow off tops-nya, terus ke dump pertamanya, terus habis itu ada sideways movement, ada fake out, dump kedua, dan cycle-nya terjadi lagi hingga ditutup dengan sebuah parabolic price action ke atas. Wah! So, this is more likely to be in line dengan historical price action yang sudah terjadi, yang sudah ada di masa lalu. Jadi memang targetnya adalah bila ini terjadi, tugasnya teman-teman hanya tinggal menentukan atau mencari absolute bottom at low volume, entah untuk teman-teman mulai masuk ke entry lagi, atau teman-teman menambah position averaging-nya yang ada pada saat ini. Tapi pertanyaannya, apa artinya kita masuk ke Wyckoff period lagi? Berapa lama? 1 bulan atau 2 bulan sideways and flat lagi? Well, lagi-lagi saya nggak punya jawabannya ya tentunya, karena saya lagi-lagi bukan dukun bos. Tapi saya percaya subjectively, lagi-lagi siklus akumulasi yang besar yang kemungkinan sedang akan terjadi pada saat ini, yang sekarang ini teman-teman, itu sih mestinya jauh lebih pendek daripada siklus akumulasi
yang sebelumnya seperti yang si September, apalagi sampai cycle-nya si Mei kemarin yang Wyckoff accumulation yang sampai 3 bulan. Kayaknya sih nggak akan terjadi. Kalau menurut saya memang estimasi saya sih probably cycle akumulasi harga di bawah sekarang ini mungkin cuma akan terjadi antara 1 sampai 2 minggu ke depan maksimum gitu. Why? Karena memang tetap sekali lagi pressure untuk BTC performing beautifully di akhir tahun tersebut masih ada. Which means secara nggak langsung dengan melihat chart kondisi seperti ini, teman-teman boleh bilang saya optimism atau overhopium. Secara nggak langsung saya masih percaya terhadap prediksi si Plan B dan stock to flow model untuk long term. Tapi kalau kita mau bicara dengan kondisi harga yang sekarang dan untuk menutup November kita tinggal 2 mingguan lagi, jadi prediksinya dia untuk 98.000 di akhir November sih nampaknya setelah doi sudah akurat ya 3 bulan berturut-turut kemarin, nampaknya bakal ada deviasi terhadap prediksinya di bulan ini. Tapi kalau ngobrolin cerita soal bermain di range harga 100.000 untuk end of 2021, so far masih valid teman-teman. Kok gimana sih bisa dibilang masih valid prediksinya dengan kondisi harga saat ini serendah itu? Ingat sekali lagi teman-teman, kunci untuk kita mencapai absolute harga tertinggi atau final form price untuk koin favorit kita, misalnya di Bitcoin contohnya yang saya elaborate sekarang karena dia adalah anchor-nya market cryptocurrency secara overall, itu ada 3 teman-teman faktornya. 1. Retail investor must coming in more. 2. Sentimen atau katalis adopsi massal yang baru. New company, new hedge fund, atau new retail application, berita-berita katalis yang merangsang adopsi orang baru. Dan ketiga adalah volatility. Volatility adalah wajib, sekali lagi saya ingatkan. Jangan pernah dianggap bahwa ride to the top kita tuh bakal jadi smooth sailing ya. Naik terus, napas, naik terus, napas doang. If that is what you expect, then hey, saudara, tidur Anda terlalu miring. Semakin tinggi price action yang kita kejar, maka volatilitasnya akan jadi semakin parah. Market volatility akan menjadi semakin sering, market manipulasi juga makin sering, dan sentimen negatif berita juga jadi akan semakin banyak. Be ready, be prepared. Oke, selesai sekian dari saya untuk video ini. Moga-moga bisa menjawab kekhawatiran teman-teman alumni ataupun minimal untuk memberi penerangan dan reminding kembali untuk selalu ngelihat potret gedenya dalam semua skenario. Sekali lagi, saya bukan dukun. Apa saya pasti benar? Tentu enggak. Dan apa saya bisa aja salah? Oh, pasti jelas bisa banget. Tapi sekali lagi, at the end of the day nggak terlalu penting sih analisa saya pribadi itu seperti apa, melainkan hanya sebatas opini. Teman-teman alumni harus selalu bisa menarik analisa dan keputusan sendiri dengan melihat kondisi pasar dengan apa potret yang teman lihat. Dan tentunya yang lebih maha penting lagi adalah dalam situasi saat ini, yang penting adalah strategi teman-teman seperti apa. Kalau kita confirm masuk dalam fase akumulasi ya teman-teman, saya udah sharing di kelas sebelumnya soal strategi apa yang harus dilakukan. And sebagai penutup untuk teman-teman alumni Lux Novena atau paham kripto ataupun penonton biasa, penonton yang lupa video ini, terima kasih udah ngikutin. Video ini saya bikin dalam konteks emergency karena price action yang terjadi cukup mengkhawatirkan banyak orang. Dan untuk dalam waktu pendek, saya sih belum punya proyeksi untuk menjadi seorang content creator. Karena kita semua di sini masih dalam fokus untuk menyelesaikan infrastruktur blockchain dan crypto trading dengan web learning platform yang bernama Lux Novena. Yang moga-moga akan launching awal tahun depan. Doain ya teman-teman. Tapi, kalau ternyata video ini seperti ini dianggap bermanfaat untuk siapapun Anda yang sedang menonton saat ini, please comment, like, and subscribe. Dan apabila saya melihat adanya antusiasme atau animo tertentu yang cukup, maka maybe saya akan lebih sering bikin video-video seperti ini dalam waktu yang lebih dekat dan lebih sering. Oke, thank you. Saya Marcel Giovanni dari Lux Novena. Perubahan besar sedang terjadi. Bye-bye.